Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis online ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau telah mengarahkan kita, membimbing kita menuju ke Shiratal Mustaqim, jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Ibu dosen, dan juga teman-teman saya sekalian, di sini izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Agung Kusuma Arzuki, NIM 201101029, Prodi Arsitektur Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sebuah pidato singkat yang membahas tentang sosok yang cukup populer dan terkenal di Indonesia, terutama di Muhammadiyah sendiri. Beliau adalah seorang yang pernah menjabat sebagai wakil ketua MUI dan juga ketua PP Muhammadiyah pada masa jabatan 2005 sampai 2010. Beliau adalah Profesor Din Syamsuddin. Sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang beliau terlebih dahulu. Beliau ini adalah seorang kelahiran Sumbawa Besar, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1958 dan memiliki nama asli Profesor Dr. Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Beliau ini lahir dan tumbuh di keluarga NU. Beliau menempuh pendidikan pertamanya di Madrasah Ibtidaiyah NU, dan beliau ini terbilang cukup cerdas dan juga mandiri saat usia kecil karena beliau dapat menempuh pendidikan sekolah dasar yang umumnya ditempuh selama 6 tahun. Beliau menempuhnya hanya selama dalam waktu 4 tahun saja. Beliau ini adalah seorang yang mandiri dan juga cukup cerdas. Hal ini dibuktikan dengan beliau saat kecil menjajakan kue bikinan ibunya ke sekolah untuk membantu perekonomian keluarga, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas seperti mencuci baju sendiri dan juga membantu perekonomian keluarga. Setelah lulus dari sekolah dasar, beliau melanjutkannya ke Pondok Pesantren Modern Gontor, di mana pada masa itu beliau mempelajari bahasa Arab dan juga bahasa Inggris di pesantren Gontor, yang mana hal tersebut membimbing beliau untuk menjadi bekal beliau untuk berkarir di kancah dunia internasional. Beliau memulai karirnya sebagai menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU cabang Sumbawa pada tahun 1970. Kemudian beliau melanjutkan pada tahun 1990 menjadi pengurus ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Lalu pada tahun 1989 sampai 1993 beliau dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tidak hanya di ranah keagamaan saja, pada tahun 1993 beliau masuk ke dalam ranah politik dengan menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar. Beliau juga sempat menjadi Wakil Sekjen DPP Golkar pada saat era reformasi, dan juga beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah pada periode 2000 sampai 2005.
yang kemudian naik tingkat dengan terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan itu beliau menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah sebanyak 2 periode. Yang pertama periode 2005 sampai 2010, kemudian dilanjutkan lagi 2010 sampai 2015. Beliau juga menjadi salah satu Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada periode 2005 sampai 2010. Dari perjalanan beliau tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya belajar itu sendiri pun kita memerlukan belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat mendapatkan apa yang kita cita-citakan, karena beliau dengan memulai pendidikannya dengan sekolah dasar kemudian melanjutkannya ke pondok pesantren, hal itu menjadi sebuah acuan beliau untuk berkancah atau menjadi bekal beliau dalam menghadapi dunia ini ke depannya, sehingga menuntut ilmu itu sendiri cukup sangat-sangat penting, terutama di masa-masa di era modern seperti ini, di mana ilmu itu sendiri sudah cukup sedikit orang-orang yang berilmu, sehingga menjadikan orang-orang yang berilmu itu sendiri merupakan salah satu orang yang istimewa, seperti emas yang ada di antara batu-batuan. Demikian kultum atau pidato singkat saya ini. Semoga kita semua semakin bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang digolongkan ke dalam hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah dan mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.